Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arezan Rufatailah dengan NIM akhir 393 dari kelas HES 5C. Saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Peradilan Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Hafiz Martius, seorang hakim di Pengadilan Agama Curup sekaligus akademisi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Curup. Di dalam jurnal ini memberikan pandangan mendalam mengenai peran dan fungsi peradilan agama dalam sistem hukum Indonesia yang seringkali dianggap hanya berfokus pada isu-isu keagamaan tertentu seperti hukum keluarga Islam. Namun sebenarnya memiliki pengaruh yang lebih luas. Dalam jurnal ini, Hafiz Martius menguraikan dengan jelas bagaimana peradilan agama diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Bagaimana wewenang dan yurisdiksi peradilan agama diatur serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui jurnal ini, kita akan diajak untuk memahami bagaimana sejarah peradilan agama terbentuk di Indonesia, peranannya dalam penegakan hukum, serta kontribusinya terhadap penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang terkait dengan masyarakat Muslim. Jurnal ini juga membahas isu-isu terkini dan kasus-kasus yang sering muncul di peradilan agama. Jadi, mari kita selami bersama-sama dan lihat bagaimana peradilan agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem hukum kita. Saya akan menjelaskan secara rinci tentang jurnal ini. Yang pertama, pada pendahuluan, jurnal ini membahas secara mendalam mengenai peran, fungsi, dan kedudukan peradilan agama dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, keberadaan peradilan agama di Indonesia sangat penting untuk menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai sejarah, yurisdiksi, dan tantangan yang dihadapi oleh peradilan agama dalam menegakkan hukum syariah di Indonesia. Selanjutnya, sejarah. Untuk memahami peran peradilan agama dalam sistem hukum Indonesia, kita harus melihat sejarah panjangnya. Peradilan agama telah ada sejak masa kolonial Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak memberikan tempat bagi lembaga ini dalam sistem hukum resmi mereka. Namun, karena adanya kebutuhan masyarakat Muslim untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum secara syariah, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris, akhirnya peradilan agama diakui secara terbatas. Setelah Indonesia merdeka, kedudukan peradilan agama semakin diperkuat pada tahun 1945 setelah disahkannya Undang-Undang Dasar Peradilan Agama secara resmi diakui sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia. Meski demikian, yurisdiksi dan perannya masih terus berkembang seiring waktu. Puncaknya terjadi pada tahun 1989 ketika Undang-Undang Nomor 7 tahun 1889 tentang peradilan agama diundangkan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi peradilan agama dan memperjelas yurisdiksinya dalam menyelesaikan berbagai sengketa terkait hukum Islam, khususnya dalam keluarga dan waris. Lalu, kedudukan peradilan agama dalam sistem hukum nasional. Peradilan agama adalah salah satu dari 4 lembaga peradilan yang ada di Indonesia selain peradilan umum, peradilan tata usaha, dan peradilan militer. Masing-masing yurisdiksi dan kewenangannya berbeda.
Martius dalam jurnalnya menjelaskan bahwa peradilan agama berfungsi sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional Indonesia, khususnya dalam menegakkan hukum yang berbasis pada syariat Islam. Meski kedudukannya setara dengan lembaga peradilan lain, peradilan agama memiliki karakteristik khusus, yaitu hanya mencakup perkara-perkara yang melibatkan umat muslim serta terbatas pada permasalahan-permasalahan seperti perkawinan, perceraian, waris, wakaf, ekonomi syariah, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan agama tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa pribadi umat Islam, tetapi juga menjadi penegak hukum yang menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat muslim secara luas. Selanjutnya, yurisdiksi dan wewenang peradilan agama. Salah satu aspek terpenting yang dibahas dalam jurnal ini adalah tentang wewenang dan yurisdiksi peradilan agama. Yurisdiksi peradilan agama mencakup beberapa bidang yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari umat Islam, antara lain perkawinan, waris, wakaf, dan zakat, dan ekonomi syariah. Pada perkawinan, peradilan agama memiliki wewenang untuk memutuskan perkara yang terkait dengan sah atau tidaknya perkawinan, perceraian, hingga hak asuh anak atau hadonah dan nafkah setelah perceraian. Pada waris, dalam hukum Islam, aturan tentang pembagian waris diatur secara jelas. Peradilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan pembagian harta warisan. Pada wakaf dan zakat, peradilan agama juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan wakaf dan zakat yang memiliki peran penting dalam perekonomian umat. Dalam ekonomi syariah, beberapa tahun terakhir dengan perkembangan perbankan syariah dan sektor keuangan berbasis syariah lainnya, peradilan agama mulai menangani lebih banyak kasus-kasus terkait sengketa ekonomi syariah. Martius juga menekankan bahwa perkembangan terbaru ini menunjukkan betapa pentingnya peradilan agama dalam konteks modern, terutama di era globalisasi di mana transaksi ekonomi berbasis syariah semakin meningkat. Selanjutnya, peradilan agama dalam penegakan hukum syariah. Peradilan agama memiliki peran penting dalam menegakkan hukum syariah di Indonesia. Dalam jurnalnya, Martius menyoroti bahwa peradilan agama memberikan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia, terutama dalam persoalan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti pernikahan, perceraian, dan waris. Dengan adanya peradilan agama, umat Islam memiliki jalur khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang diatur dalam syariah. Hal ini juga sejalan dengan semangat pluralisme hukum di Indonesia, di mana sistem hukum kita mengakui adanya beragam aturan hukum yang berlaku bagi komunitas yang berbeda. Selain itu, keberadaan peradilan agama juga mendukung perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia yang semakin diminati oleh masyarakat. Dalam membahas peradilan agama, mungkin kita akan mengetahui tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi peradilan agama di Indonesia. Martius juga tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi oleh peradilan agama. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, khususnya hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam. Di beberapa daerah, terutama daerah terpencil, masih terdapat kekurangan hakim yang menguasai bidang ini, sehingga penanganan kasus terkadang itu kurang optimal. Selain itu juga ada tantangan dalam hal infrastruktur dan teknologi.
Peradilan agama di daerah-daerah terpencil seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pengadilan. Modernisasi di bidang pengadilan seperti e-litigation dan perlu terus didorong agar peradilan agama dapat mengikuti perkembangan zaman dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah jurnal ini menegaskan bahwa peradilan agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan di masyarakat Muslim di Indonesia. Meskipun dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti kurangnya sumber daya, manusia, infrastruktur, peradilan agama tetap mampu memberikan pelayanan hukum yang sesuai dengan syariat Islam dan membantu menyelesaikan berbagai sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris, hingga ekonomi syariah. Hafiz Martius juga menekankan bahwa dukungan pemerintah dan masyarakat, peradilan agama dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam menjaga keberagaman hukum di Indonesia. Semoga kita semua dapat memahami betapa pentingnya peradilan agama dalam menjaga tatanan hukum dan keadilan di negara kita. Sekian pembahasan saya mengenai jurnal peradilan agama dalam sistem hukum di Indonesia, karya A. Hafiz Martius. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda semua yang ingin memahami lebih tentang peradilan agama di Indonesia. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau perbuatan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.